Sekarang kita akan membahas materi baru, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Nah, ada yang pernah dengar kata kalor? Kalor itu apa? Pernah. Kalor adalah energi Panas. panas. Energi yang Yang berpindah dari benda yang yang bersuhu berpindah tinggi dari benda yang bersuhu rendah ke suhu tinggi. Kebalik. ke yang lebih rendah. Dari benda yang suhunya lebih tinggi ke suhunya yang lebih rendah. Rendah. Gitu ya. Jadi ulangi lagi, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada kalor jenis. Ya. Kalor jenis ini apa? Ya, jadi setiap benda itu kan memiliki kemampuan untuk menyerap panas yang berbeda-beda. Ya. Oke. Kalau secara bahasanya sih kalor jenis itu didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda dari satuan massa zat sampai 1 derajat Celcius. Jadi untuk menaikkan suhu benda sampai 1 derajat Celciusnya itu dia seberapa kuat sih untuk menyerap kalornya gitu ya. Berbeda-beda setiap bahan. Itu namanya kalor jenis. Nah, kemudian ini ya, kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Nah, ini ya yang tadi Ibu jelaskan. Jadi tergantung dari jenis bendanya. Dia seberapa besar sih bisa menyerap kalor gitu kemampuannya. Nah, jadi di sini juga ada nih. Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Nah, gitu ya. Jadi semakin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan itu makin besar juga gitu. Ya, tergantung dari jenis bendanya. Nah, kemudian makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar pula. Jadi semakin besar massanya, ya, maka untuk memanaskannya kan juga semakin besar kalor yang diperlukannya. Misalnya, massa air 100 gram dengan air 500 gram, yang lebih cepat naik suhunya ketika dipanaskan yang mana? Yang 100 gram apa yang 500 gram? 100 gram. Yang 100 gram, ya, karena massa benda dengan kalori yang diperlukan itu berbanding lurus. Jadi ketika massa bendanya semakin besar, maka kalori yang diperlukan juga akan semakin besar, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Insyaallah. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada, Bu. Ada? Ada. Nggak ada, oke. Oke, next di sini ada kalor jenis beberapa bahan. Nah, jadi ini udah ada nilainya ya, kayak yang kemarin di pemuaian, itu kan nilai dari alfa, nilai koefisien muai panjangnya itu kan macam-macam setiap bahan. Nah, ini juga kalor jenis dari setiap bahan itu berbeda-beda, tergantung dari jenis bahannya. Di sini ada air. Air itu nilainya 4,2 kali 10 pangkat 3. Berarti berapa? Nah, makanya Ibu ajarin perpangkatan itu untuk apa? Untuk ini, Kak. Di buku juga ada, ini ada di halaman 193. Coba boleh dibuka, ini sama tabelnya. Ibu ngambil dari situ. Ya, di tabel 8.1. Ya. Jadi 4,2 kali 10 pangkat 3 ini berapa? 4,2 kali 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat 3 itu kan sama dengan berapa? 1000. 1000 ya. Sama dengan 10 kali 10 kali 10 gitu ya. Sama dengan 1000. Jadi 4,2 dikali 1000 jadi berapa? 400. 4.200. Ya. Nah, jadi nilai kalor jenis air ini 4.200, satuannya apa? Joule per kilogram derajat Celcius. Satuannya ini ya, Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, untuk air nilainya 4,2 kali 10 pangkat 3 atau 4.200 ya. Untuk gliserin berapa? 2.400. Nah, berarti 2,4 kali 10 pangkat 3 atau 2.400. Kalau alkohol? 1000.
2.300. 2.300. Kalau minyak tanah 2.200. 2.200. 2.200. Raksa berapa ya? 80. Berapa? 1.380. 138. 138. 138. Ya kan Salah. 1,38 dikali 100. Ya. Jadi 138. Salah. Kalau aluminium berapa? Aluminium 88. 80. 8,8 kali 80. 10 pangkat 2 berarti 8,8 kali 100 berapa? 880. 880. Kaca, berapa kaca? 670. 670. 460. 460. Tembaga, 390. 390. tembaga sama seng 390. nilainya sama ya, kalau jenisnya sama. Jadi, Bu, kenapa sih nggak langsung aja 390 gitu? Kok pakai pangkat-pangkat segala sih, pusing tahu? Nah, gitu ya. Kalian pasti mikirnya gitu ya. Nah, kenapa kayak gini? Supaya kalian kalau misalnya nemu soal yang kayak gini, termasuk di buku yang kalian punya ya, di buku IPA Terpadu itu kan pakai pangkat kayak gini, supaya kalian ngerti artinya 3,9 kali 10 pangkat 2 itu berapa sih gitu ya. Karena nggak setiap soal itu menuliskannya 4.200 gitu, enggak. Ada juga yang bentuknya kayak gini. Jadi kenapa Ibu kasih kayak gini? Bukan mau buat kalian pusing ya, tapi supaya kalian paham artinya 3,9 kali 10 pangkat 2 itu berapa sih? Gitu ya. Kalau nemu soal kayak gini berarti udah tahu, ngerti 3,9 kali 10 pangkat 2 itu berarti sama dengan 3,9 kali 10 kali 10 gitu, sama dengan 390 gitu ya. Paham? Bu, raksa apa, Bu? Raksa itu yang suka ada di termometer biasanya. Di termometer itu kan di dalam cairannya itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya silver. Pernah lihat nggak? Iya, iya. Nah, yang warnanya silver itu apa? Itu raksa. Jadi raksa itu termasuk ke dalam jenis logam. Jadi kayak logam, cuman dia bentuknya cair, nggak padat kayak logam, misalnya logam perak gitu. Beda. Kalau raksa itu cair bentuknya, tapi dia masuknya ke golongan logam. Ya? Oke, paham? Paham. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung kalor itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Jadi misalnya untuk mendidihkan air sebesar 100 gram, ya, diperlukan kalor seberapa banyak sih, gitu ya. Nah, bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Oke, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ya, ini ada delta lagi ya, sama. Delta T itu berarti apa? Masih ingat? Perubahan suhu. Perubahan suhu, ya. Di sini dipakai lagi perubahan suhu, ya, karena ini masih berkaitan juga dengan suhu kalor itu, ya. Nah, jadi rumusnya itu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q itu apa? Nah, di sini ada keterangannya. Q itu apa? Jumlah kalor yang diserap. Kalor yang diserap atau dilepaskan. Jadi kalori itu bisa diserap, bisa juga dilepaskan. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kalau suatu benda ya yang dipanaskan itu kan dia berarti menyerap kalor ya. Ya, misalnya air dipanasin berarti dia menyerap kalor. Kalau yang melepas kalor contohnya gimana? Berarti misalnya air yang panas dibiarkan ya di suhu ruang, misalnya air yang panas itu dibiarkan sehingga dia dingin. Nah, proses pendinginannya itu berarti dia melepaskan kalor. Artinya berarti dia sama aja melepaskan panas gitu ya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, gitu ya. Jadi kalori itu bisa diserap, bisa juga dilepaskan. Ya, tergantung dari kondisinya, tergantung dari situasinya. Apakah dia dipanaskan atau didinginkan, gitu ya. Nah, kalor itu simbolnya Ki ya, Ki, kalor. Satuannya apa? Satuannya Joule. Ya, kenapa Joule? Karena penemunya yang tadi ya, penemunya itu adalah
James apa tadi namanya? Prescott Joule. James Prescott Joule, ya. Nah, makanya satuannya Joule, ya. Sama dengan satuan energi, Joule, ya. Nah, kemudian sama dengan M. M itu apa? Di sini di keterangan bisa dibaca Massa zat. massa Zat. zat, ya. Zat. Massa zat. Satuannya apa? Kilogram. 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 Kemudian C. C itu apa? Kalor jenis Jenis zat. kalor. Kalor jenis. Kalor jenis zat. Kalor jenis zat. Satuannya apa? Joule. J ini joule ya. Joule Joule Per atau Ya, per gram. kilogram derajat Celcius. Celcius gitu ya. Joule per kilogram derajat Celcius. Itu kalor jenis zat. Biasanya nilainya udah ditulis di soal, udah ada. Kayak yang koefisien muai panjang itu kan nilainya suka udah ada di soal. Nah, kemudian delta T. Delta T ini apa? Suhu. Perbedaan suhu. Jadi satuannya bisa derajat Celcius, bisa Kelvin, tergantung dari Kelvin. soalnya, ya. Nah, kemudian di sini ada T1. Nah, T1 ini untuk mencari Suhu apa? awal. Suhu Mencari awal. delta T ya. Untuk mencari delta T iya. kan rumusnya T2 dikurangi T1 gitu ya. Nah, T1 ini suhu awal, ya, satuannya bisa derajat Celcius, bisa Kelvin, tergantung dari soal. T2 itu apa? Suhu akhir. Iya. Ya, satuannya sama, derajat Celcius atau Kelvin, ya. Jadi rumusnya untuk mengukur kalor itu apa? Q sama dengan M kali C dikali M delta kali C kali delta T. T, ya. Atau bisa kalian bikin kata-kata misalnya biar gak lupa ya. Q macet. Nah, M kali C kali delta T gitu ya. Q macet. Nah, itu rumus untuk menghitung kalor. Biar lebih hafal, biar lebih gampang hafal. Oke, hafal ya rumusnya ya. Hafal rumusnya? macet. Insyaallah. Insyaallah. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal biar lebih paham lagi ya. Di sini ada soalnya apa? Sepotong besi dengan massa 1 kg ya. Suhunya itu 25 derajat Celcius. Berarti di sini yang diketahui apa? 1 kilogram Masanya apa? 1 kilogram. Oke, M ya. Masa M, sepotong besi. M ya, ini 1 kilogram. M. Terus suhunya 25 derajat Celcius. Nah, berarti di sini apa? Suhu apa? Suhu awal. Suhu awal ya. T 1 ya. Nah, kemudian sepotong besi ini dipanaskan hingga mengalami kenaikan suhu menjadi 100 derajat Celcius. Berarti ini apa? Suhu T2. akhir ya. T2. 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 Nah, kemudian jika diketahui kalor jenis besi adalah 4,6 kali 10 pangkat 2 Joule, berarti berapa? 460. 460. 400. Kalor jenisnya berarti tadi simbolnya apa? Kalor jenis C kecil ya. C. C kecil ya. Kalor jenis besi itu 4,6 kali 10 pangkat 2 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapakah kalor yang diserap oleh besi tersebut? Nah, berarti di sini yang ditanyakan apa? Kalor yang diserap. Berarti simbolnya apa? Simbolnya apa? Ki, ya. Ki-nya berapa? Bisa dipahami soalnya? Insya Bisa. Allah. Insya Allah. Oke. Kita langsung ke penyelesaiannya. Jadi tadi diketahui massanya ya M sama dengan 1 kg ya, massa besinya 1 kg. Kemudian T1 suhu awalnya berapa? 25 derajat Celcius ya. T2-nya berapa? 100 derajat Celcius ya, suhu akhirnya. Kemudian kalor jenisnya berapa ya? Simbolnya ini ya, C kecil ya. C sama dengan 4,6
kali 10 pangkat 2 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang Celsius. ditanyakan apa? Kalor yang diserap, ya. Kalor yang diserapnya berapa? Berarti Q ya. Q-nya berapa? Nah, di sini penyelesaiannya. Rumusnya tadi apa? Q sama dengan M kali C kali delta. C kali delta T. Oke. Gitu ya. Tinggal dimasukin nilainya. M-nya berapa di sini? M-nya 1 Kilogram. ya, oke. 1 kali C-nya berapa? 4,6 kali M-nya 460. 6 kali 10 pangkat 2 ya. Oke, dikali delta T-nya berapa? Berarti T dikurangi T 1. 75. 100 dikurangi 75. 25 berapa? 75. 75. Oke, nah ini dikalikan ya. 1 dikali 4,6 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 4,6 kali 10 pangkat 2 ya. Dikali 75 berapa? Nah, bingung nggak hitungnya kalau perpangkatan kayak gini? Kalau perpangkatan sebenarnya sama aja ya. Jadi kayak gini. Penjabarannya gini. Penjabarannya berarti 4,6 kali 10 pangkat 2 ya. Kalikan aja 4,6 kali 75. Atau gini biar nggak bingung langsung aja ya. Ini tuh berarti sama dengan berapa? 4,6 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 400 450. 60. 160 gitu ya. 60. Ya, 460 dikali 5. 75 5. 34.000 34.500. 100. J-nya apa? 500. Satuannya apa? Joule. Jangan lupa. Satuan ini harus Joule. ditulis. Ya. Jangan ketinggalan. Satuan harus ditulis. Oke? Jadi, kalau kalian dapat soal cerita kayak tadi, ya, tulis dulu, analisis. Diketahuinya apa aja, tulis di sini. Yang ditanyainnya apa, ya. Kemudian penyelesaiannya gimana? Tulis dulu rumusnya. Oke? Kecuali kalau soal pilihan ganda berarti nggak usah kayak gini dulu ya. Kalian langsung aja ngotret, kalau inget rumusnya langsung masukin angka juga boleh. Nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau yang uraian, ya, soal uraian harus ditulis kayak gini. Ya, diketahuinya apa, ditanyakannya apa, penyelesaiannya gimana. Gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa ngitungnya? Insyaallah. Insya Allah, oke. Nah, jadi materi yang akan kita bahas melanjutkan dari materi kalor yang kemarin, ya. Karena kalor itu tadi bisa berpindah, ya. Maka kita sekarang akan bahas perpindahan kalor. Tapi sebelum kita bahas perpindahan kalor, ya di sini kita bahas dulu tentang perubahan wujud zat. Ya, jadi zat itu terdiri dari zat apa aja? Jenis-jenis zat itu ada zat apa aja waktu di materi yang sebelumnya? Cair, padat, gas. Oke, cair, padat, dan gas. Ya, ketiga wujud zat itu, ya, jenis zat itu bisa berubah nggak wujudnya? Bisa. Bisa, ya. Contohnya? Zat cair kepada zat padat. Ya, zat cair menjadi padat. Itu disebutnya apa? Membeku. Ya, membeku. Dari cair ke padat itu membeku. Nah, pada saat proses pembekuan ini, ya, berarti suhunya menurun atau meningkat? Menurun, ya. Oke, suhunya menurun, ya. Mengalami pendinginan zat cairnya sehingga wujudnya berubah menjadi padat. Yang asalnya cair jadi padat. Itu proses membeku. Nah, karena tadi proses membeku itu, ya, suhunya itu mengalami penurunan. Kalau suhu turun berarti kan jadi dingin. Ya. Berarti dia menyerap kalor atau melepas kalor? Melepas kalor. Melepas, ya, melepas kalor. Karena kan kalor itu kan panas, ya. Energi panas.
Jadi pada saat proses pendinginan berarti dia melepaskan energi panas itu. Makanya suhunya menjadi lebih dingin. Gitu. Jadi proses membeku ini melepaskan kalor. Nah, kemudian sebaliknya ya, dari padat ke cair itu disebut dengan apa? Mencair. Mencair, atau kalau di sini bahasanya melebur ya. Sama aja. Mencair atau melebur gitu ya. Nah, itu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, proses mencair ini bisa terjadi karena suhu meningkat atau suhunya menurun. Suhu meningkat. Karena suhu meningkat ya. Pada saat suhu meningkat berarti kan di situ terjadi panas ya. Berarti kan di situ ada energi panas yang diberikan. Ya, jadi pada proses mencair atau melebur ini ya memerlukan kalor atau memerlukan energi panas untuk membuat si benda yang padat ini menjadi cair. Jadi dipanaskan, makanya dia memerlukan kalor. Gitu ya. Paham nggak sampai sini? Dalam kehidupan sehari-harinya, kalian bisa lihat video ini. Paham? Oke. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada gas, ya ini gas. Yang ini menjadi cair. Nah, ini ada contohnya juga ya. Oh ya, kalau yang tadi kan contohnya es batu, kalian udah pasti udah tahu ya, es batu sama menjadi air gitu ya, mencair, atau mungkin lilin yang dipanaskan menjadi cair, kalau didinginkan jadi membeku lagi gitu ya, itu mah gampang ya contohnya ya. Nah, kalau yang ini contohnya apa? Menguap dan mengembun. Menguap dulu deh, menguap itu perubahan dari apa ke apa? Gas menjadi cair. Air menjadi gas. Nah, cair menjadi gas ya, jangan kebalik ya. Menguap itu perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Nah, pada proses penguapan ini ya, suatu zat itu kan akan menguap jika dia kena panas. Seperti apa? Seperti misalnya kalian memasak air ya. Nah, pada saat memasak air itu kan kena panas ya, menyerap kalor atau memerlukan kalor. Nah, pada saat terkena panas itu suhunya akan meningkat. Nah, kemudian wujud zatnya yang asalnya cair akan berubah menjadi gas, gitu ya. Nah, itu contohnya menguap. Jadi menguap itu dia memerlukan kalor. Nah, kemudian yang kedua, berarti ini kebalikannya, dari gas menjadi cair itu disebut dengan Mengembun. mengembun. Nah, karena proses mengembun ini ya, suhunya mengalami penurunan, ya, maka dia melepaskan kalor. Ya, contohnya apa yang mengembun coba? Yang pagi hari itu tuh, Bun. Pagi hari itu proses apa? Proses mengembun, ya. Embun pagi hari. Jadi udara ya, gas-gas yang ada di udara itu ya, kalau pada pagi hari kan biasanya suhunya lebih dingin daripada siang hari gitu ya. Nah, ketika suhunya itu dingin, maka gas-gas yang ada di udara itu berubah menjadi cair. Jadi mengembun. Atau kalian juga kalau misalkan naik mobil waktu hujan, itu kan suka ada embun-embun ya di kaca mobil. Nah, itu juga proses mengembun ya, perubahan dari gas menjadi cair ya, banyak contohnya. Paham sampai sini? Paham, Bun. Oke. Nah, kemudian perubahan apa lagi? Dari padat menjadi gas. Itu disebut dengan apa ini? Menyublim. Menyublim ya. Menyublim. Contohnya apa coba menyublim? Kamper. Kamper. Ya, kamper atau kapur barus ya. Perubahan dari zat padat menjadi gas. Itu namanya menyublim. Nah, proses menyublim ini ya, karena di situ ada peningkatan suhu, maka dia memerlukan kalor ya. Nah, sebaliknya dari gas menjadi padat itu disebut dengan apa ini? Kalor. Menghablur. Ya, dari gas menjadi padat itu disebut dengan menghablur atau mengkristal. Ya, mengkristal.
Contohnya apa? Contohnya misalnya di atmosfer ini kan suhunya dingin ya. Di atmosfer kita kan semakin ke atas suhunya kan semakin dingin ya. Kayak misalnya kalian yang tinggal di pegunungan itu suhunya pasti lebih dingin daripada yang tinggal di dataran rendah, yang tinggal di pantai. Kenapa? Karena suhunya itu semakin ke atas itu semakin dingin. Nah, makanya di atmosfer juga suhunya kan sangat dingin tuh. Nah, kemudian di atmosfer itu kan banyak terdiri dari gas-gas ya, yang ada di atmosfer itu banyak sekali gas-gas. Nah, sehingga gasnya itu pada saat dia kena dingin, maka akan berubah menjadi zat padat, akan mengkristal menjadi butiran-butiran es, sehingga membentuk awan di atmosfer gitu ya. Jadi proses perubahan dari gas menjadi padat itu disebut dengan menghablur atau mengkristal. Contohnya apa? Contohnya pada saat proses pembentukan awan ya. Dari gas-gas yang ada di atmosfer kena dingin kemudian berubah menjadi kristal-kristal es yang membentuk awan gitu ya. Paham sampai sini? Paham, Bun. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini ya, yang tadi Bunda udah sebutkan bahwa kalor itu bisa berpindah. Ya, berpindahnya dengan cara apa aja? Yang pertama ada dengan cara konduksi, terus ada dengan cara konveksi, dan ada dengan cara radiasi. Kalian pasti udah pernah dengar ini ya? Di SD udah pernah belajar belum? Udah, coba. Bun. Kalau udah belajar, Bunda mau tanya, kalau konduksi itu perpindahan kalornya kayak gimana sih? Bisa dijelaskan? Perpindahan kalornya tanpa disertai zat, Bun. Tanpa disertai Zat. perpindahan zatnya gitu ya. Nah, betul. Jadi kalau konduksi itu, nah kita bahas satu-satu ya. Nah ini konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel bahan tersebut. Jadi zat-zat atau partikel-partikel yang ada di dalamnya nggak ikut berpindah ya. Yang pindah itu apanya? Yang pindah itu hanya panasnya aja. Hanya kalornya aja yang berpindah, tapi partikelnya tidak ikut berpindah. Nah, contohnya apa ini? Contohnya setrika ya. Pada saat setrika ini kena panas, apakah partikel ya, elemen-elemen setrikanya itu ikut berpindah enggak? Misalnya besi-besi yang ada di setrikanya itu ikut pindah ke baju kalian, ikut pindah enggak? Enggak. Enggak ya. Jadi hanya panasnya aja yang berpindah ya. Partikelnya tidak ikut berpindah. Nah, di sini coba perhatikan ya. Kalau kita zoom ya, di sini partikel-partikelnya akan seperti ini. Ya, anggap aja ini partikelnya. Nah, jadi pada saat si bendanya itu dipanaskan ya, maka partikel yang di dalamnya itu akan saling bergetar cepat. Ya, masih ingat di materi tentang pemuaian ketika suatu benda itu dipanaskan, maka partikelnya akan bergetar cepat kan? Nah, sama. Ini juga pada saat si bendanya dipanaskan, partikel yang ada di dalam itu akan bergetar cepat, kemudian dia saling bertumbukan. Nah, proses pada saat dia bertumbukan itu akan menimbulkan panas. Ya, akan menyebarkan panas. Gitu ya. Jadi, panasnya itu disebabkan karena benturan antar partikel ini. Tapi partikelnya tidak ikut berpindah ya, hanya saling bertumbukan aja. Enggak ikut berpindah bersama panasnya gitu ya. Jadi yang pindah itu hanya panasnya aja, partikelnya tidak ikut berpindah. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bun. Oke. Nah, berikutnya di sini ada konduktor dan isolator. Ya, tahu nggak bedanya apa antara konduktor dan isolator? Lupa, Bun. Lupa, oke. Biar gak lupa, Bunda ingetin lagi.
Konduktor itu adalah bahan-bahan yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan panas. Ya, konduktor itu adalah benda-benda yang mampu menghantarkan panas atau menghantarkan kalor. Ya. Nah, di sini ada bahan-bahan yang mudah menghantarkan panas. Ya, ini bahan-bahan logam. Ada timbal, ada baja, aluminium, emas, tembaga, perak. Nah, di sini kan ada panah nih. Dari sini panahnya ke sana. Nah, semakin ke kanan, semakin ke sini, kemampuan untuk menghantarkan kalornya itu semakin baik. Ya. Nah, jadi yang paling baik di sini apa berarti? Untuk menghantarkan kalor. Perak, ya. Yang paling baik ini perak, karena semakin ke sini semakin baik. Tembaga juga bagus untuk menghantarkan panas, ya. Emas. Nah, jadi semakin ke sini semakin baik untuk menghantarkan kalor, gitu ya. Nah, sebaliknya, ada isolator. Isolator itu kan iso, berarti iso itu sulit untuk menghantarkan kalor, tidak bisa menghantarkan kalor, gitu ya. Sebenarnya bisa menghantarkan panas, cuman sulit, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada panahnya ya, panahnya ke kanan. Jadi semakin ke kanan, maka dia kemampuan untuk menghantarkan kalornya itu akan semakin buruk. Nah, di sini ada beberapa bahan, ada air, bata, kayu, styrofoam, udara ya, atau dihampa udara. Nah, semakin ke sini, maka dia akan semakin sulit untuk menghantarkan kalor. Ya. Bun, kok air juga suka panas. Nah, gitu ya. Kalau misalkan dipanaskan kan panas, tapi kok air masuknya ke isolator? Bisa, cuman sulit gitu ya. Lama. Kalau kayak emas, tembaga, perak itu kan gampang untuk menghantarkan panasnya. Kalau yang ini sulit untuk menghantarkan panas ya. Semakin ke sini berarti semakin sulit. Nah, terus contohnya apa dalam kehidupan sehari-harinya? Misalnya panci ya. Panci, di rumah kalian ada panci? Ada, Bun. Ada. Pancinya itu kan terbuat dari apa? Dari logam ya. Pancinya terbuat dari logam. Terus kalau gagangnya terbuat dari apa? Plastik. Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kayu, ya. Kok bisa dibedain gitu sih gagangnya? Kok pakai plastik, kok pakai kayu? Nggak sama aja padahal mah dari logam aja. Biar sekalian bikinnya nggak susah ya. Kenapa coba? Nanti jadi ikut panas, Bun, gagangnya. Karena kan nanti kalau gagangnya konduktor nanti panas. Nah, kalau gagangnya sama-sama dari bahan konduktor, ya pada saat kita pegang, ya gagangnya nanti akan panas. Makanya gagangnya dibuat dari bahan yang isolator, ya, yang sulit untuk menghantarkan panas. Sehingga pada saat kita pegang, maka tidak terasa panas, gitu ya. Oke, nah berikutnya perpindahan panas secara konveksi. Apa coba? Perpindahan panas secara konveksi itu apa? Halo. Masih ada nggak orangnya? Ada, Bun, hadir. Ada? Hadir. Takutnya tidur. Ya. Jadi konveksi itu apa? Perpindahan kalor Dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi konduksi itu cuman berpindah panasnya aja, ya, beda dengan konveksi. Kalau konveksi dia tidak hanya panasnya aja yang ikut berpindah, tapi partikelnya juga ikut berpindah. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya di sini ada proses pemanasan air. Ya, ini air yang sedang dipanaskan. Nah, pada saat proses pemanasan air ini, ya, nah, partikel-partikel yang ada di bawah ini nih, yang di bawah kan akan lebih duluan panas daripada yang di atas ya. Gitu ya. Yang di bawah sini akan lebih dulu kena panas daripada yang di atas. Gitu. Nah, makanya ketika si air yang berada di bawah ini kena panas, maka partikelnya akan gimana? Akan lebih renggang atau lebih rapat?
Ingat konsep yang pemuaian. Ketika suatu benda dipanaskan, maka partikelnya akan renggang atau rapat? Renggang, ya. Nah, jadi sama ini juga ketika si airnya ini dipanaskan, yang di bawah kan akan lebih dulu kena panas. Maka partikel-partikel air yang ada di bawah itu kan dia akan semakin renggang ya. Nah, ketika partikelnya itu semakin renggang, maka massa jenis si airnya juga akan semakin kecil. Masih ingat nggak massa jenis? Massa jenis itu apa? Ya, waktu itu dipraktikumkan, yang praktikum air dengan minyak, itu kan kita membuktikan massa jenis. Massa jenis itu apa? Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, Bun. Massa jenis itu apa? Massa jenis. Yang waktu itu kita membuktikan air dengan minyak itu massa jenisnya lebih besar air atau lebih besar minyak gitu? Ingat gak yang waktu itu praktikum? Ingat, Bun. Massa jenis air dengan minyak lebih besar apa? Air atau minyak? Waktu praktikum. Gini deh, yang ada di bawah kalau air dengan minyak disatukan, yang ada di bawah air atau minyak? Air. Terus minyak adanya kan di atas. Kenapa coba? Kenapa kok minyak adanya di atas? Perbedaan. Perbedaan? Karena minyak lebih ringan. Karena minyak lebih ringan. Kan kalau masanya sama gimana? Waktu itu kan masanya sama, 100 gram. Itu, Bun. Lebih renggang kalau minyak. Lebih renggang apa ya? Lebih renggang. Partikelnya lebih renggang kan? Nah, jadi massa jenis itu apa? Massa jenis itu kan kerapatan suatu zat ya, kerapatan partikel suatu zat. Jadi partikel zat itu ada yang rapat, ada yang renggang. Nah, antara air dengan minyak itu berarti lebih rapat air daripada minyak, gitu. Jadi massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Bun. Oke, gitu ya. Makanya kenapa minyak posisinya selalu di atas, air posisinya di bawah? Karena minyak itu massa jenisnya atau kerapatannya lebih kecil daripada air. Ya, jadi minyak itu lebih renggang partikelnya daripada air. Air mah lebih rapat, gitu ya. Jadi massa jenisnya minyak lebih kecil daripada air. Nah, gitu ya. Jadi ini juga sama, ketika air ini dipanaskan, maka yang bawah ini akan lebih dulu kena panas, ya. Nah, makanya air yang lebih dulu kena panas ini, ya, dia akan memuai, partikelnya akan semakin renggang. Ketika partikelnya itu renggang, berarti massa jenisnya bertambah atau berkurang? Berkurang, ya. Makanya yang di bawah ini yang kena panas akan naik posisinya jadi ke atas karena dia massa jenisnya jadi berkurang, lebih kecil daripada yang atas. Kalau yang atas kan belum kena panas, partikelnya belum merenggang. Nah, masih rapat. Jadi yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas. Gitu. Karena kenapa? Karena massa jenis yang di bawah yang kena panas itu akan bertambah kecil sehingga dia naik ke atas. Yang di atas pindah ke bawah, gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham? Oke, gitu ya. Nah, jadi kenapa contohnya kok air ini konveksi? Karena kan kenapa?
Kenapa Selvi? Itu apa yang belum pahamnya yang tadi yang panas yang bawah naik ke atas maksudnya gimana Bun? Belum paham. Iya gini. Jadi kan tadi juga kan minyak itu massa jenisnya lebih kecil daripada air kan? Makanya Iya. minyak posisinya di atas. Air yang massa jenisnya lebih besar ada di bawah gitu. Nah, ini juga sama. Pada saat si air ini kena panas ya, maka partikelnya kan akan merenggang. Kalau partikel merenggang berarti massa jenisnya akan bertambah kecil dong. Ya. Iya, Bun. Nah, massa jenisnya akan semakin kecil. Maka karena massa jenisnya ini lebih kecil yang di bawah daripada yang di atas yang belum kena panas, yang di atas itu pindah posisinya ke atas. Yang di atas yang di bawah ini pindah posisinya ke atas. Yang di atas posisinya pindah ke bawah, jadi tukeran yang massa jenisnya lebih besar ke bawah, yang massa jenisnya lebih kecil ke atas, gitu. Paham nggak? Iya, paham, Bun. Paham? Oke, gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh massa jenisnya. Nah, kemudian kenapa contohnya ini disebut konveksi? Karena kan tadi konveksi itu perpindahan kalor yang disertai dengan partikelnya. Jadi selain dengan perpindahan panas, di sini juga ada perpindahan partikel. Partikelnya kan ikut berpindah. Ya, ketika dia panas, partikelnya juga ikut berpindah ke atas. Ya, yang di atas pindah ke bawah. Jadi selain adanya perpindahan panas, partikelnya juga ikutan berpindah. Gitu. Paham? Paham, Bun. Oke. Nah, satu lagi. Oh, ini contoh dulu. Contohnya satu lagi ya. Selain contohnya saat mendidihkan air tadi, ya peristiwa konveksi itu, ada lagi contohnya misalkan pada peristiwa angin darat dan angin laut. Pernah dengar nggak peristiwa angin darat dan angin laut? Nah, Bun. Pernah. Coba bisa dijelasin nggak peristiwanya? Halo. Enggak, Bun. Pernah dengar cuman peristiwanya. Cuman lupa. Nah, gini ya. Jadi peristiwa angin darat dan angin laut ini, ya, kalau Iya, pernah dengar cuman peristiwanya lupa lagi, oke, nggak apa-apa ya. Nanti Bunda jelaskan. Jadi gini, pada saat siang hari itu akan terjadi angin laut. Ya, di sini bisa dibaca. Jadi daratan itu lebih cepat panas daripada lautan. Ya, maka udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Maka terjadi angin laut. Jadi gini, udara yang ada di daratan ini lebih cepat panas nih daripada yang ada di laut. Sehingga angin yang ada di laut itu bergerak, menggantikan posisi angin yang ada di darat. Ya, jadi di sini ada pergerakan partikel juga. Ini kan lebih panas nih daripada yang di laut. Nah, yang di laut itu bergerak ke daratan anginnya. Ya. Nah, peristiwa ini disebut dengan angin laut. Jadi, selain dengan adanya perpindahan panas, di sini juga ada perpindahan partikelnya yang ikut berpindah, ya. Nah, kemudian kalau malam hari itu akan terjadi angin darat. Ya, di sini bisa dibaca daratan itu lebih cepat dingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Nah, gitu ya. Jadi di sini kebalikannya. Kalau di angin darat, ya, udara yang di darat itu lebih dingin daripada yang ada di laut. Sehingga udara yang dari darat ini bergerak ke laut. Ya. Nah, makanya akan terjadi angin darat. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti Bunda akan putar videonya tentang peristiwa angin darat dan angin laut gitu ya. Jadi intinya peristiwa angin darat dan angin laut ini selain adanya proses perpindahan panas atau perpindahan kalor, di sini juga ada perpindahan partikelnya yang ikut
pindah. Partikelnya apa? Ya anginnya itu yang ikut berpindah. Gitu. Jadi bukan cuman panasnya aja, anginnya juga ikut berpindah. Gitu. Bisa dipahami? Ya, Bun. Oke. Nah, kemudian perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi ini apa? Nih, bisa dibaca. Radiasi adalah perpindahan kalor Tanpa memerlukan medium. tanpa memerlukan medium. Medium itu apa? Ada yang tahu medium? Medium itu medianya atau penghantarnya. Ya, kalau tadi konduksi dan konveksi itu kan ada penghantarnya ya untuk menghantarkan panas. Ya, kalau konduksi misalnya tadi penghantarnya bisa besi mungkin atau tembaga, aluminium. Nah, itu kan ada penghantarnya untuk kita bisa merasakan panasnya itu kan harus ada penghantarnya. Kalau radiasi itu tidak harus ada penghantar atau medium, tidak ada media yang dilewatinya. Jadi tanpa adanya penghantar kita juga bisa merasakan panas. Contohnya apa? Contohnya? Nih, apa ini gambar Matahari. apa? Matahari. Matahari. Ya, untuk merasakan panas matahari, apakah kalian harus pasang besi dulu dari bumi ke matahari gitu, biar merasakan panasnya? Enggak kan? Enggak. Tanpa adanya penghantar, tanpa adanya perantara, kita juga bisa merasakan panasnya itu. Jadi radiasi mah perpindahan kalornya itu secara langsung, tanpa harus melewati perantara gitu ya. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Ya, atau perpindahan kalor secara langsung gitu ya. Nah, kemudian contohnya apa lagi? Nih, di sini ada contohnya apa? Apa coba? Api unggun. Ya. Kalian bisa merasakan panas api unggun ini secara langsung kan? Ya, Bun. Bisa gitu ya. Jadi langsung tanpa ada perantara di sini, ya. Bisa dirasakan panasnya secara langsung. Nah, itu perpindahan panas secara radiasi. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bun.